Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan gue Rinal. Gua Agam. Nah, guys, Ya. kali ini Apa? kita mau ngebahas apa nih? Ya, ini bahas cerita. Gue juga nggak tahu sih ini ceritanya apa nih, belum pernah Oh, gue baca nih. Emang kita belum pernah baca, jadi Belum kita baca. baru dapat. Jadi kita, Langsung kita review di sini. Nah itu tadi gue lihat sih judulnya Apa itu? apa sih namanya? Akibat jumpain orang Waduh. kecelakaan ya. Nah ini cerita ini kan, Terus yang disumpahin mati juga beneran? Bener-bener kecelakaan? Enggak. Oh enggak. gue juga belum pernah baca nih. Oke. Gue belum pernah baca nih. Jadi gimana ceritanya? Lo yang bacain dulu deh ya. Siap. Nanti kita apa sih namanya? Review. Kita review ini Apa yang terjadi? apa yang terjadi. Ya. Oke, ini kisahnya ya. Oke guys, sebelumnya nama sama lokasi gue samarin ya kalaupun ada itu hanya kebetulan aja, kalaupun ada yang sama ya hanya kebetulan. Oke, kita mulai guys. Oke guys, namaku Tony. Aku memiliki pengalaman horor yang cukup menyeramkan dan sulit dilupakan. Hari itu aku bersama temanku Rico sedang dalam perjalanan pulang dari kampus menuju kosan dengan berboncengan menaiki motorku. Dalam perjalanan pulang, kami mengobrol dan bercanda tentang berbagai topik, termasuk membicarakan dosen kami. Saat dalam perjalanan, ada seseorang anak muda yang mengendarai motornya secara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi dan tanpa menggunakan helm. Pemuda itu hampir saja menyenggol motorku. Aku pun sangat emosi dengan ulah orang itu. "Sabar bro," ujar temanku. Aku terdiam dan hanya bisa mengelus dada saja saat itu. Belum seberapa jauh aku berjalan, tiba-tiba jalanan menjadi macet. "Ada apa ini?" tanyaku. "Tumben macet di sini," ujar temanku. Aku berjalan pelan-pelan dan berusaha selap-selip di antara mobil untuk menghindari kemacetan. Saat sampai di ujung kemacetan, aku melihat sumber kemacetannya ternyata karena ada tabrakan maut. Saat aku melintas, aku melihat motor dan pakaian korbannya mirip dengan orang yang hampir menyenggol motorku tadi. "Ini bukannya orang yang tadi ya?" tanya temanku setengah kaget. "Iya, itu orang yang belagu tadi," jawabku. Kami sempat berhenti sebentar. Aku dan Rico yakin bahwa itu orang yang hampir menyenggolku tadi. Orang itu tidak bisa menghentikan motornya dan menabrak sebuah mobil yang akan menyeberang. Dari kondisinya banyak meluapkan darah. Sepertinya orang itu meninggal di tempat. "Mampus kau, siapa suruh belagu naik motornya?" kataku menyumpah orang itu. Terlihat pemuda itu tergeletak tak berdaya dan dari kepalanya keluar darah encer. Seperti air hingga mengalir di aspal. "Jangan gitu bro, pamali," ujar temanku. Biarin aja bodoh. Biarin aja bro, dia tahu rasa tuh orang. Songong sih naik motornya bisa nyelakain orang, jawabku. Tak lama kemudian kami pun sampai di tempat kos. Aku segera memarkir motorku dan kami masuk ke kamar masing-masing. Aku segera berbaring sejenak untuk melepas lelah sambil memainkan HP-ku. Saat sedang asik melihat foto-foto di Instagram, aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku dari samping kasurku. Dengan wajah cuek, aku menoleh ke samping kiri dan seketika mataku terbelalak dan jantungku serasa berhenti. Aku melihat seorang pemuda dengan wajah sebelah kiri hancur dan seluruh wajahnya penuh darah. Aku sangat kaget dan merasakan seluruh badanku berkeringat dingin. Sosok itu adalah korban kecelakaan maut yang aku lihat tadi. Sosok itu menatapku tanpa ekspresi dan terdiam duduk di samping kasurku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku berteriak ketakutan dan segera berlari keluar kamar menuju kamar kos temanku. Setelah menceritakan semua kepada temanku, kami segera melihat situasi di kamar kosku. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamarku. "Makanya bro, jangan sembarangan nyumpain orang meninggal karena kecelakaan," ujar temanku. Aku hanya terdiam dan masih syok dengan kejadian tadi. Itu loh ceritanya loh. Wah, ini akibat Nyumpain mulut ya. mulut. Berarti bener nih ya, lidah tak bertulang. Bener. Kadang tapi gini, lo pernah nggak ngalamin gini? Maksudnya ada orang yang selap-selip, Oh, terus iya. lo pasti lo bego lo, Nabrak lo. iya kan? Iya. Aku selalu gitu Iya, kan, iya. ya kasarnya
kadang-kadang kita di jalan itu banyak godaan ya. Ya betul, emosi kok kalau di Emosi. jalan. Panas kalau di jalan. Apalagi kalau punya duit. Nah, ini gila lagi tuh. Satu nggak punya duit, dia kerjaan diomel-omel, belum Iya. dapat kerjaan, wah uring gitu. Macet, udah gitu di gebel-gebel ya kan. Waduh, ini kejadiannya sih kita sering mengalami ya. Sebenarnya waktu masih sekolah ya, maksudnya tuh sampai hari ini juga kita kalau ada orang yang begitu modelnya, Iya. ya pasti ngelus dada juga kan. Benar. Soalnya kita takut celaka juga. Tapi gue kalau di jalanan, gue sering ngeliat tuh. Jadi ada orang seolah kayak nyelip gitu kan. Nah ini nggak diterima, diudak, akhirnya jadi ribut. Itu gue sering banget tuh ngeliat begitu. Jadi emosi itu dia nggak bisa ngeredam. Iya. Lo Setan. pernah begitu? Enggak sih, gue kalau Ya, maksudnya diselip orang. Oh, diselip orang, lu gue diemin aja, ngapain diudak? Tapi lo pernah ngomong nggak? Oh bego lo gitu. Ya dalam hati lo, bangsat, jatuh lo gitu. Nah itu, iya semua pasti ini ya. Jatuh lo gitu kan. Apalagi gue bilang, jalan, kecil bilang. Tapi kadang-kadang ada yang selap-selip, ya. Ya, Yang oh ya, kesannya. banting sini, banting ini gitu. Kadang-kadang anak-anak bocah tanggung ya. Iya. Nah ini cerita begini kan, kenapa dia bisa digituin ya? Karena mungkin si korban tadi, Iya, korban. tapi nggak tahu ya kan. Kalau dia kan pas dia bilang gitu kan, mungkin nggak dengar, Betul. gitu ya. Cuman memang mungkin si nggak tahu roh, nggak tahu apa yang nyamperin dia kan. Jadi mungkin teguran ya. Betul. Jadi dia mungkin teguran buat orang yang istilahnya emosi ya. Dia sebenarnya sih dari mulut juga emang dijaga, tapi agak sedikit susah kalau kita kondisi di jalan. Iya betul. Cuman ya aneh juga sih, masa begitu doang dinyumpain disamperin langsung ya? Ya banyak juga sih. Maksudnya yang bukan disamperin langsung, dia kan cuma nongolin doang tadi. Iya. Mukanya, maksudnya mukanya tuh hancur gitu kan. Ya mungkin ya ada pelajarannya juga gitu, maksudnya ya ketika udah kecelakaan terus meninggal di tempat, jangan jangan lain. disumpahin. Iya, istilahnya astagfirullahaladzim ya. Kayak gitulah maksudnya. Jangan, Ya mampus aja. paling kita cuma ngomong Tuh kan, lu sih gitu kan, lu nggak sayang nyawa gitu. Kenapa kalau lu misalkan punya istri nih, lu punya istri nggak pakai helm, lo omelin nggak? Omelin pakai dong. Alasannya kenapa? Ya, istilahnya mengurangi Nggak jujur nih. Apa lo takut ditilang? Nggak jujur aja jujur. Satu juga takut ditilang. Ah iya benar. Satu takut ditilang, kedua juga kan istilahnya meminimalisasi. Minimalkan lah. Minimalisasi lah kalau dampak dari kecelakaan. Kalau kita jatuh sana kan palang atau terbentur. Nah itu. Gitu. Kalau gue, misalkan ada istri gue, ada anak gue sih nggak takut sama ditilang. Justru kalau emang gue ditilang, gue nggak banyak bacot, udah tilang aja. Emang kita yang salah gitu. Ya. Yang gue tekanin kepada kadang istri atau siapapun yang naik boncengan di gue nggak pakai helm, alasannya enggak deket doang. Sekarang gue mau tanya sama lo, gue gitu kan? Iya. Deket apa jauh, aspal tetap keras nggak? Iyalah. Gitu kan? Mau deket mau jauh aspal keras nggak? Betul. Keras. Nah, kalau udah apes kok gimana aja kan biar ada Itu. dekat begitu doang aja ya. pala lo tuh belum sekeras aspal. Nggak peduli lo deket jauh, Iya. aspal tetap keras. Betul. Kita nggak tahu kejadian kayak gimana Iya, ntar yang nimpa kita di jalanan. Jadi ini kejadian ini sebenarnya nggak banyak banget, tapi lumayan banyak yang kejadian. Apalagi tabrak kereta. Iya. Orang udah, tapi nggak tahu ya ini orang nyumpain apa nggak. Banyak kan kereta itu katanya ada setan budak. Setan budak terus sama apa sih namanya? Setan bengong lagi. Setan bengong. Terus orang frustasi banyak kan main di situ kan. Ya, Mau bunuh diri dari rumah tangga. ngeri ya. Nah itu cerita-cerita. Lu deket rel nggak? Dekat tuh. Nah semenjak lo kecil lu ya kejadian tabrak gitu. Kereta. Oh, ada yang ketabrak gitu? Ada. Nah itu dia. Maksudnya ada juga yang ngelus dada, Iya. ada juga yang bilang wah ini frustasi. Iya. Ini siapa nih? Oh tangga gue gitu kan. Iya. Nah
Ya, ada yang nggak dengar gitu hotel. Itu dia kan gue bilang tadi setan budak gitu katanya, atau orang ada setan budak. Panggil gitu. Tapi memang gue lagi tuh sempet ngobrol-ngobrol sama petugas palang pintu yang resmi ya tentunya. Iya. Dia memang pernah berapa kali gitu orang yang lewat malam dari pulang kantor, kereta udah deket diperiwitin, dipanggil-panggil itu nggak dengar. Gue tanya kenapa Pak? Masa sih suara nggak kencang? Enggak Pak, deket, orang deket, katanya deket. Saya panggil, saya beri Pak, akhirnya ya, ya tapi kalau diambil dari sisi positifnya, udah ajalnya, udah waktunya. Satu udah mungkin begitu. Cuman ya ajalnya itu kan, cuman caranya aja. Caranya mungkin dari amal perbuatannya. Ya, ada yang matinya husnul khotimah, ada. Kalau mati ketabrak sakit pokoknya. Ya, itu kan mungkin sebagian orang mati ketabrak, ya kan bukan husnul khotimah, su'il khotimah kalau nggak salah. Jadi mati yang dengan bukan yang baik. Husnul khotimah tuh mati yang baik. Kalau ketabrak, bunuh diri, dibunuh, ya kita nggak tahu apa sih perbuatan dia gitu kan. Itu sesuai dengan amal perbuatan di dunia kan. Kan yang enak kan kalau mati kita nggak ngerasain. Jadi orang-orang tuh ya kalau bunuh diri orang kan jadi apa sih namanya, kasarnya gini, ada orang yang baru-baru ini ya, Vanessa ya, kita nggak tahu aja, benar gak? Tragis, yang ini selamat, yang ini yang dua doang mati. Kadang-kadang nggak masuk logika. Iya, bisa semua gitu lah. Anaknya yang kecil selamat, pembantunya katanya, terus supirnya selamat. Nah itu kan. Ya itulah kalau belum ajal loh kan. Itu maksudnya ini kalau belum waktunya ya. Tapi kan kalau orang-orang yang rame gitu kan ya karena si Vanessa dulu perbuatannya baik begini. Nah itulah yang disebut cinta mati. Oh iya. Yang si suaminya cinta mati katanya ini cinta mati. Jadinya berduanya sama-sama mati banget. Nah ini kan cerita ini astrali gaib nih ya. Jadi shock tuh ya pasti. Shock ya. Baru ngelihat orang meninggal tabrakan, begitu pulang dia ngeliat ada di samping kamar dia, di dalam kamarnya, termasuk apes juga. Apes. Ya itulah kadang-kadang kita nggak ngerti sih ya, maksudnya di dunia gaib ini kadang-kadang kita juga sebenarnya harus takut nggak sih gitu. Betul. Maksudnya kan harus takut nggak sih sama hal-hal yang gaib. Kita kan mukanya sangar, mukanya serem segala macam. Ya, lo takut gak? Takut, maksudnya takutnya karena kalau ngeliat mukanya kaget gitu ya, maksudnya kaget. Kalau misalkan gue bilang nggak takut, ntar orang pasti bilang nggak mungkin. Coba dong lo ke rumah serem kan gitu pasti kan. Orang ada aja kan. Misalkan gue bilang gue berani nih, pasti ada komentar. Coba dong kuburan sendiri, begitu kan begitu ya pastilah orang begitu. Enak-enak yang ngomong aja, ntar ya kan. Oke paling itu aja. Jadi di sini pesannya adalah bisa jaga mulut, betul. Jaga lidah, dimanapun berada dalam keadaan apapun. Betul. Jadi nanti misalnya berdoa aja, bersyukur udah. Iya. Kalau ketemu gitu-gituan, masalahnya kayak ada yang slip, doain aja dia biar selamat. Iya. Dan selamat lo ke rumah. Jangan kita sumpahin mati ya gitu. Jadi dia juga manusia. Itu juga pelajaran buat gue juga nih, Om. Iya makanya. Kita mau naik motor, disalip. Mudah-mudahan selamat. Iya gitu. Kadang-kadang kita juga ya begitu deh kalau namanya di jalanan ya. Iya. Kita nggak ngerti juga karena selangkah dari di rumah itu selangkah ke depan itu udah kematian. Kita nggak tahu ya mau di mana aja sih. Itu. Kalau di dalam rumah juga kematian, kita nggak tahu di mana kita mati kan. Makanya ya tadi mungkin pesannya di sini adalah dia harus jaga mulut gitu kan. Jangan sumpah serapah. Nah ini sumpah nih. Iya, nah, istilahnya nyumpahin lah gitu ya, lo mampus lo gitu kan. Akhirnya ketika dia udah mati masih disumpahin lagi kan, malah domelin lagi ya. Nah, itu dia makanya. Nah itu mungkin ditegur juga ya. Tuhan juga mungkin dia bilang ya ini harus jaga. Iya. Mungkin kesononya mungkin dia sadar. Betul. Kalau belum begini belum sadar. Bisa, betul. Jadi paling itu aja kita yang kisah cerita ini ya. Menemuin hantu nih habis akibat sumpah serapah kecelakaan maut ya, kecelakaan yang meninggal. Oke, mungkin itu saja dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.